Halo, selamat siang pemirsa. Udah pada makan siang belum? Nah, kalau belum udah pas nih nonton kita biar kenyang ya, Rey. Kenyang informasi menarik maksud kita. Nah, Rehana, biasanya jam-jam seperti ini tuh jam-jam paket combo nih. Apa aja tuh paket combo? Kenapa emang? Ngantuk iya, lapar iya, kerjaan numpuk iya. Bener banget sih, semua-muanya ya. Kayaknya ini jam-jam rawan segala-galanya. Tapi kita punya informasi juga ini nih, Po. Yang pastinya bikin melek ya, yang tadinya Betul. ngantuk. Nah, jadi siapkan nih posisi ternyaman Anda untuk nonton kita, tapi jangan terlalu nyaman, jangan sampai rebahan lalu ketiduran jadi nggak nonton, ya kan? Nyamannya di bahu seseorang aja. Aduh, curhat nih kayaknya nih. Ya udah kita buka aja ya apa kabar Indonesia siang ini dengan informasi pertama pemirsa. Ini diduga oleng karena galian tanpa tanda dan juga memakan badan jalan. Sebuah mobil menabrak pemotor yang diketahui ini hingga terjepit ke tiang gerbang sebuah toko di Jalan Cigondewa, Kota Bandung. Ya, satu orang dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Inilah rekaman CCTV sebuah toko yang menunjukkan kecelakaan terjadi di Jalan Cigondewa, Kota Bandung, Jawa Barat. Terlihat sebuah mobil menabrak pengendara motor yang sedang berboncengan dari arah berlawanan dan membuat penumpangnya terjepit hingga ke tiang gerbang sebuah toko. Mobil tersebut diduga oleng akibat gundukan tanah dari galian drainase yang tidak diberi tanda berupa pelang atau garis pengaman. Terlebih, kondisi jalan yang sempit dan penerangan jalan yang minim membuat galian tersebut tidak terlihat oleh pengendara. Karena ada motor, dia banting kiri. Nah ternyata di sini nggak kelihatan. Dan karena ini gelap, ternyata naik si bannya itu. Yang namanya mobil matic, ya tidak terkendali, oleng langsung. Usai kejadian, kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun salah satu korban meninggal dunia saat ditangani di rumah sakit. Sementara pengemudi motor dikabarkan mengalami patah tulang di bagian kaki. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, tak puas atas hasil rekonstruksi kasus pembunuhan Prada Hairil Muhammad Nail yang digelar oleh polisi militer Kodam 14 Hasanuddin. Ibu korban mengamuk hingga nekat menghadang mobil yang ditumpangi 3 tersangka. Menurut keluarga korban, ada sejumlah adegan yang tidak dilakukan dalam rekonstruksi. Ibu dari almarhum Prada Hairil Muhammad Nail menangis histeris dan mengamuk melihat 3 tersangka, Prada AG, Prada WE, dan Prada FL, usai menjalani rekonstruksi pembunuhan anaknya di Barak Yon Arhanud 4 AAY yang berada di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bahkan, Ibu Prada Hairil mencoba mengejar dan menghadang mobil yang ditumpangi 3 pelaku. Sejumlah personil TNI berupaya menghalangi dan menenangkan ibu korban. Namun ibu korban terus mengamuk mengejar mobil tahanan. Hal itu dilakukan lantaran ibu korban tidak puas atas hasil rekonstruksi. Pasalnya ada sejumlah adegan yang tidak dilakukan, padahal ada beberapa luka serius pada tubuh anaknya. Seperti yang di leher, yang di sini karena ada mie, yang di kemaluan juga itu tidak ada tadi. Tidak, yang saya lihat tadi. Tadi Ibu ngamuk itu gara-gara apa? Karena tidak terima. Tidak terima saya dipukul anakku, dibunuh. Karena saya memang orang biasa, saya orang bodoh. Tapi saya itu kasih jadi anakku TNI, tidak ku masukku tidak dibiarkan dipukul seperti itu, tidak dibunuh. Pihak keluarga berharap para pelaku mendapat hukuman berat atas tewasnya Prada Hairil Muhammad Nail yang diduga dianiaya oleh seniornya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan.
Pemirsa, BBM di hampir seluruh SPBU yang ada di Aceh kini sulit didapat. Tentunya ini juga berimbas terhadap antrian yang terus mengular dan menurut polisi Aceh situasi ini dikarenakan Pertamina mengurangi jatah kuota BBM untuk Aceh. Antrean panjang kini terlihat di berbagai SPBU di Aceh. Hal ini terjadi karena stok BBM terbatas. Begitupun untuk solar. Sejumlah wilayah di Aceh yang mengalami keterbatasan pasokan bahan bakar adalah Aceh Tengah, Aceh Barat, Nagan Raya, Pidi, Aceh Jaya, dan Aceh Barat Daya. Antrean terutama untuk jenis solar bisa makan waktu berjam-jam. Sejumlah pihak menduga keterbatasan pasokan bahan bakar terjadi karena ada pihak yang menimbun bahan bakar untuk dijual ke sejumlah perusahaan tambang dan perkebunan sawit. Harga jualnya lebih tinggi dari harga normal. Namun Kapolda Aceh menyatakan keterbatasan bahan bakar terjadi karena Pertamina mengurangi kuota untuk Aceh. Dan hal ini sering terjadi tiap akhir tahun untuk penyesuaian harga beli. Betul. Memang minyak lancar, tapi kuotanya dikurangi. Itu kejadian hampir setiap tahun. Di akhir tahun biasanya penyesuaian harga beli, sehingga jatah untuk Aceh itu berkurang. Kita sudah koordinasi sama Pertamina, memang kurang. Kalaupun ada kenakalan itu biasanya dari pihak-pihak pengirim sama penerima itu biasa ada nakalnya, mereka bisa keluar daripada barcode itu. Itu kita sedang jagalah untuk tidak terjadi. Untuk saat ini Pak, kalau terjadi temuan itu ada pemasok minyak, menimbun minyak itu apa nanti secara ini? Ya kalau dapat kita proses. Kemarin kita dapat juga di Aceh, di PD ya, kita proses Pak. Mereka kan bersembunyi di balik itu, tangki itu ya, apa namanya? Tangki modifikasi. Itu yang sulit kita. Nah itu kan kerjasama antara petugas dengan pembeli. Kapolda lalu mengingatkan agar anggotanya jangan sampai terlibat permainan penimbunan bahan bakar. Jika tertangkap, Kapolda janjikan sanksi berat menanti. Dari Aceh Tengah Aceh, Haidir Azhar, Rahmat Rizky, TV One mengabarkan. Sebuah ruang kelas di SMA Negeri 5, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara hangus terbakar pada saat proses belajar mengajar berlangsung pada Selasa sore. Dalam video amatir warga terlihat asap tebal dan api membumbung tinggi ke udara. Siswa dan guru pun panik berhamburan menyelamatkan diri saat melihat api dengan cepat membesar melahap atap ruang kelas. 5 unit mobil damkar dan 40 personil dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Setelah 1 jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil menjinakkan amukan si jago merah. Menurut Kabid Damkar Kota Padang Sidimpuan, dugaan sementara terjadinya kebakaran ini disebabkan oleh konsleting listrik di atap bangunan. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Proses belajar mengajar tetap berjalan normal di ruangan lain yang telah disediakan. Pemirsa, banjir setinggi 110 cm ini diketahui meredam ratusan rumah di Kampung Candulan, Kota Tangerang, Banten. Ya, banjir disebabkan oleh luapan Kali Angke yang tidak dapat menampung debit air hujan dan kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Banjir di Kampung Candulan sudah menjadi kejadian rutin setiap hujan lebat mengguyur. Namun kali ini kondisinya lebih parah daripada biasanya. Banjir diperparah oleh kondisi tanggul Kali Angke yang sudah lama rusak dan rendah sehingga air dengan mudah meluap ke permukiman warga. Kini warga masih menunggu penanganan lebih lanjut dari pihak pemerintah Kota Tangerang untuk mencegah banjir susulan mengingat curah hujan di wilayah Jabodetabek masih berpotensi tinggi dalam beberapa hari ke depan. Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta
Ini mengungkap penipuan kerja calon pilot yang merugikan korban hingga miliar rupiah. Korban dijanjikan menjadi pilot maskapai swasta, namun hingga 1 tahun tak kunjung terrealisasi. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Bandara Soekarno-Hatta menangkap tersangka penipuan calon pilot inisial RTI yang menipu sejumlah korban. Pelaku diduga melakukan penipuan calon pilot dengan meminta uang total 1,3 miliar rupiah kepada 3 korban. Kasus berawal dari korban yang berkenalan dengan pelaku lewat temannya dan menjanjikan akan dapat bekerja sebagai pilot di maskapai swasta dengan syarat harus menyerahkan uang. Namun sudah 1 tahun korban tak kunjung mendapatkan panggilan. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menjelaskan ada lebih dari 2 korban yang telah melapor dengan kasus yang sama dengan modus akan mempekerjakan korban sebagai pilot di maskapai swasta. Motif pelaku adalah mencari keuntungan pribadi. Pendidikan Mas Torik saat ini menjanjikan kepada para korban untuk bisa bekerja sebagai pilot di maskapai penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dengan cara memberikan sejumlah uang kepada tersangka yang nantinya akan bisa masuk bekerja sebagai pilot. Bapak almarhum ya. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta pun masih terus mengembangkan kasus penipuan ini. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Saya bekerja. Pemirsa, heboh patung Soekarno rusak di alun-alun Indramayu. Lantas seperti apa informasinya kami akan hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, 2 ekor sapi seberat 500 kg lepas dari truk pengangkut dan mengamuk di Tol Cikampek kilometer 57. Video aksi kejaran petugas PJR Cikampek dengan sapi pun viral di media sosial. Ya pemirsa, dalam video yang beredar, sapi-sapi terlihat berkeliaran hingga berbaring di tengah jalan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Insiden ini bermula saat truk pengangkut sapi mengalami kecelakaan setelah pengemudi menghindari kendaraan yang mengerem mendadak. Pintu belakang truk terdorong terbuka hingga membuat sapi terlepas ke jalanan. Karena mengamuk dan membahayakan warga, salah satu sapi terpaksa disembelih di rest area. Sementara sapi lainnya berhasil diamankan di bahu jalan. Dan menggiring sapi untuk bisa dilumpuhkan. Mereka mencoba menyimpul tali ala koboi untuk menjerat sapi-sapi tersebut dan digiring ke rest area terdekat. Nah Put, kalau tadi kan sapi ya yang ngamuk ya. Sekarang ada juga nih yang ngamuk, tapi sebenarnya ngamuknya tuh salah. Udah salah tapi dia galak. Sapi juga? Bukan. Nah ini ada yang lawan arus. Sapi ini bukan sapi ya. Jadi ceritanya tuh gini nih Put. Ada seorang pengendara sepeda yang mendapat perlakuan kasar oleh pengendara motor yang melaju melawan arus saat melintas di Jalan MH Tamrin Lipo Cikarang, Jawa Barat. Ya, kabarnya nih aksinya sudah terekam kamera. Selamat ya, jadi viral nih biasanya kalau udah direkam sama warga. Nah, insiden ini bermula saat pengendara motor melawan arus dan menyenggol pesepeda. Dengan refleks, korban mengeluarkan kata-kata kasar sehingga pelaku berbalik arah menghampiri korban dan diduga mencekiknya dengan tangan kiri. Pelaku kemudian langsung pergi setelah mengetahui aksinya direkam. Korban pesepeda merupakan seorang pelajar yang sedang goes pada Minggu pagi di kawasan tersebut. Pokoknya kalau udah petantang petenteng tuh langsung ciut kalau udah ada kamera warga. Itulah yang dilakukan oleh koboi jalanan ini ya. Nah, informasi yang satu ini juga lagi ramai nih di sosial media pemirsa. Patung Presiden pertama Indonesia Soekarno di Indramayu, Jawa Barat menjadi viral setelah tertangkap kamera warganet. Patung tersebut pemirsa ini rusak di bagian kepala dan juga menuai kritisi dari berbagai pihak. Setelah viral, patung tersebut kini telah diangkat untuk diperbaiki. Kondisi patung proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia Soekarno di alun-alun Indramayu menjadi sorotan tajam warganet. Bagian leher patung terlihat miring, nyaris patah.
Sementara patung Bung Hatta di tempat yang sama terlihat baik-baik saja. Patung Bung Karno pun sempat diselimuti kain putih usai viral. Hal ini menuai pertanyaan dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Saya mendapatkan kiriman sebuah foto alun-alun Indramayu, di mana di tugu yang di tengah itu kan ada patung Bung Karno dan Bung Hatta. Tetapi di foto itu terlihat patung Bung Karnonya diselimuti oleh kain putih. Kenapa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Menurut PLT Kabid Perumahan Permukiman di Skimrum Kabupaten Indramayu, patung Soekarno rusak setelah pemasangan tenda untuk pelantikan P3K paruh waktu Rabu pekan lalu. Patung ini sendiri merupakan proyek dari Dinas Skimrum pada 2023. Untuk perbaikan, patung Soekarno yang terbuat dari tembaga diserahkan ke pembuat patung. Kegiatannya waktu itu pelantikan P3K paruh waktu. Dan kepanitiaannya itu ada di PKPSDM. Kita juga nggak tahu kenapa sampai dengan hari Kamis sore itu tenda tidak dilepas. Harusnya setelah selesai acara itu kan selesai beresin ya. Sampai akhirnya hari Kamis sore jam berapa? Jam 5-an itu ada kejadian angin. Ya sampai akhirnya roboh. Terus kena patung gitu? Kena ya. Hari apa? Hari Kamis sore. Kamis sore. Jam 5 ya. Jam 5-an pas bubar ke kantor. Kalau patung itu kondisinya patah atau apa tuh Pak? Kalau hasil pengecekan? Kita juga karena tinggi ya, jadi nggak bisa melihat nih. Kita memang itu dibangun oleh Dinas Skimrum dulu tahun berapa kemarin? 22 atau 23? Iya 23. Itu bahannya dari apa sih Pak? Dari tembaga. Oh dari tembaga. Oh iya itu tadi sih. Nah itu harus. Iya kan kayak patah ya. Oh jadi istilahnya harus yang bikinnya gitu yang. Jadi kita juga lagi menelusuri nanti siapa yang bikin karena saya juga kebetulan jadi PLT di bidang Petkim itu baru kurang dari sebulan. Saat ini patung Bung Karno telah dilepas dari instalasinya untuk diperbaiki. Pun patung Bung Hatta yang tidak rusak. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Riharjo TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kini kita bergabung dengan rekan PLT Kabid Perumahan Permukiman di Skimrum Indramayu, Kris Dianto. Selamat siang, Pak Kris. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Kris, ini Halo, kok bisa kejadian, Pak? Karena di bayangan kita kan kalau patung itu biasanya terbuat dari material yang kokoh gitu loh. Hanya karena katanya tenda acara P3K kemudian bisa sampai rusak tuh gimana ceritanya? Kok bisa gitu, Pak? Iya, sebetulnya ini kejadian yang di luar dugaan kita ya Mbak ya. Ya mungkin itu karena beban tendanya juga terlalu berat, terus posisi tenda juga terlalu tinggi. Jadi pada saat tenda itu roboh, itu menekan bagian kepala sehingga terjadi deformasi pada bagian lehernya Mbak. Ya itu mungkin ya. Karena memang ini bahannya juga tidak terisi semua Mbak, hanya kulitnya saja itu bahan patungnya nih dari tembaga nih. Jadi dalamnya kosong gitu. Jadi pada saat ada tekanan dari atas menimpa kepala, itu terjadi tekanan. Akhirnya ada perubahan di bagian leher karena tekanan. Dan untuk patung Hatta juga sengaja kami turunkan, itu karena bagian kacamata itu ada yang ikut kena juga. Jadi itu terpaksa kami perbaiki juga semuanya nih. Gitu Mbak. Oke, baik. Artinya sekarang dua-duanya sedang dalam proses perbaikan ya Pak. Tapi ini berarti tidak ada komunikasi antar dinas yang memiliki hajatan untuk pelantikan P3K ini dengan Diskrimum atau seperti apa Pak? Iya, sebetulnya memang sudah ada komunikasi pada saat, awal sebelum ada acara. Hanya saja tadi Mbak pada saat selesai acara ini tenda tersebut tidak langsung dilepas gitu. Harusnya kan begitu selesai acara, malam atau paginya itu sudah dilepas. Padahal mengingat kondisi cuaca saat ini kan cukup ekstrim juga. Dan pada saat acara pun sempat hujan itu setelah selesai acara tuh.
Nah, harusnya dari bagian tenda itu bisa langsung mencopot daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga tidak tahu sih kenapa itu tendanya tidak langsung dilepas setelah selesai acara. Gitu, Mbak. Oke, Pak, tapi ini ada indikasi material patung yang memang tidak sesuai kah? Ada arah ke sana nggak, Pak? Karena kalau kita pikir-pikir ya, Pak, tenda itu kan biasanya nggak sampai seberat itu, kalaupun memang ambruk menimpa patung begitu sampai kemudian bahan tembaga yang kokoh ini bisa sampai bengkok begitu. Nah, kemudian ada tindakan ke arah sana nggak, Pak? Tindakan selanjutnya seperti apa? Ya, sementara memang kita tidak menuju ke arah sana dulu, Mbak. Yang penting patung ini kembali normal ya dari wujud seperti aslinya. Ya, kalau kita ukur memang kondisi plat juga standar sesuai dengan pekerjaan yang kemarin tahun 2023. Jadi kalau ini kemungkinan ini di luar dugaan, Mbak, di luar prediksi, memang tekanan tenda itu terlalu besar. Ditambah lagi dengan kondisi tenda itu penuh dengan air tuh, Mbak. Jadi bebannya itu beban tenda dan beban air gitu. Ditambah lagi dengan angin yang cukup kencang sehingga mungkin kedorong kemungkinan ini tuh. Mengakibatkan Mungkin kan ada faktor alam juga begitu ya, Pak? Ya gimana, Mbak? Ya mungkin karena ada faktor alam juga begitu ya, Pak ya artinya? Iya, betul. Betul. Oke, Pak, tapi kan ini juga patung tersebut dibuat oleh salah satu seniman nih, dan juga rencananya berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga akan kemudian dikembalikan ke seniman itu untuk dilakukan perbaikan. Tapi apakah hingga saat ini sudah bertemu dengan senimannya, Pak? Belum, Mbak. Sementara kita lagi terus berkomunikasi ya. Kita cari informasi dulu. Kebetulan kita juga sudah mendapatkan kontaknya dan sudah kami hubungi via WA. Tapi sampai sekarang belum memberikan jawaban untuk kepastian kapan perbaikan ini mau dilaksanakan, Mbak. Oke, nah nanti Pak rencananya apakah hanya diperbaiki atau mungkin ditambah material yang lebih kokoh atau seperti apa, Pak, perbaikannya? Ya, yang jelas nanti kita ada perbaikan-perbaikan khusus ya, mungkin untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, nanti kita akan sampaikan ke pengrajinnya. Dan akan ditambah mungkin material-material khusus yang kira-kira untuk bisa memperkuat bagian-bagian tertentu itu, Mbak. Oke, Pak, ini sebetulnya kerusakannya sendiri sudah berapa lama sih, Pak, sebelum kejadian ini kemudian viral di media sosial seperti saat ini, Pak? Iya, kejadiannya itu kan pelantikan hari Rabu. Tanggal berapa hari Rabu? Tanggal 13, Mbak ya, hari Rabu, pelantikan siang sampai sore hari. Nah, kemudian kejadian itu hari Kamisnya, Mbak, satu hari. Ya setelah acara pelantikan itu hari Kamis sore sekitar jam 4:30. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya Bapak Kris selaku PLT Kabid Perumahan Permukiman Diskimrum Indramayu. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Terima kasih kembali. Iya Mbak Oscar, terima kasih. Iya pemirsa. Baik, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang petugas UPPKB menjadi korban tabrak lari sebuah truk saat bertugas untuk mengatur lalu lintas yang ada di pintu masuk jembatan Timbang di wilayah Kabupaten Batanghari, Jambi. Truk box angkutan tersebut menabrak seorang petugas unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB saat tengah mengatur di pintu masuk jembatan Timbang yang berada di kilometer 7, tepatnya di Desa Simpang Terusan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi. Dari rekaman kamera CCTV, petugas tengah mengarahkan truk ke pintu masuk jembatan Timbang. Namun, truk tersebut malah melaju kencang dan menabrak satu dari 3 petugas di lapangan. Beruntung, korban selamat dari maut dan hanya mengalami luka ringan, meski sebelumnya sempat terpental sejauh 3 meter. Korban langsung dilarikan ke Puskesmas Muara Tembesi untuk perawatan medis. Sementara sopir truk berhasil melarikan diri dan masih dalam pengejaran aparat kepolisian Satlantas Polres Batanghari.
Ya pemirsa, Anda masih ingat dengan berita 2 orang pemancing yang kemudian tergulung ombak besar. Nah, ini kita dapat informasi terbaru pemirsa bahwa salah satu dari korban ini sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR. Ya, ini juga menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun, terutama ini di daerah yang ombaknya besar. Oke guys, strike guys. Video yang viral ini menjadi rekaman terakhir Denny Setiawan warga Palabuhan Ratu dan Ujang Agus warga Simpenan, Sukabumi, Jawa Barat. Terlihat di detik-detik mereka hilang, mereka sedang asyik memancing dan tak memperhatikan ombak besar yang bergulung-gulung di sekitar mereka, serta kondisi karang, tempat mereka berpijak yang licin dan curam. Teman keduanya yang menyaksikan peristiwa tersebut tak bisa melakukan pertolongan. Ujang dan Denny pun hilang terhanyut arus deras ombak pantai Cikees, Ciemas, Sukabumi. Setelah menerima laporan kecelakaan pantai tersebut, tim SAR terus melakukan pencarian terhadap keduanya baik di laut maupun menyisir daratan pantai. Tim SAR berhasil menemukan salah satunya. Namun kondisi korban sudah tak bisa diselamatkan. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Palabuhan Ratu untuk diautopsi. Keluarga yang menangisi kejadian ini meyakini korban adalah Denny. Pencarian terhadap satu korban lainnya hingga kini masih dilakukan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Pemirsa, ini viral di media sosial, seorang warga memperlihatkan banyaknya alat kontrasepsi yang ada di Pasar Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, hal ini pastinya membuat resah ya para pedagang dan pengunjung pasar. Cuma dikunci, jadi gue nggak bisa masuk. Nah, gue langsung ke lantai atas ya. Ternyata gue menemukan apa nih? Ikutin. Lu lihat, tuh. Dan masih banyak lagi di atas. Ya, dalam video terlihat sampah alat kontrasepsi bekas pakai yang tersebar di lantai 3 lingkungan Pasar Babelan, Bekasi. Jadi buat kalian yang suka nyampah, tolong diperhatikan lagi. Usai videonya viral di media sosial, UPTD Pasar Babelan melakukan upaya pembersihan dan patroli serta menutup akses pintu masuk lantai 3 guna meningkatkan keamanan dan mencegah adanya tindak asusila di area pasar. Pihak UPTD Pasar berharap usai dilakukan pembersihan dan upaya penutupan pintu masuk menuju lantai 3, Pasar Babelan dapat kembali bersih dan kondusif. Ini emang benar toilet, cuma dikunci, jadi gua nggak bisa masuk. Ya, kita jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kita hadirkan informasi terbaru dari pencarian korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Anda kembali bersama kami pemirsa. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban hilang pasca bencana tanah longsor yang ada di Dusun Sitikung, Kecamatan Pandan Arum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Duka dan harapan mengurangi upaya tim SAR gabungan. Hari ini merupakan hari keempat pasca longsor Banjarnegara dan terdata 26 orang masih belum ditemukan. 6 anjing pelacak milik Basarnas dan Polri dikerahkan ke lokasi pencarian untuk mengendus keberadaan para korban hilang. Sejauh ini proses pencarian terkendala kondisi medan tanah yang masih labil, rawan longsor susulan. Karenanya operasi pencarian dijalankan dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan tim SAR dan relawan. Warga terdampak tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah menyelamatkan barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan dari rumah mereka.
Saat ini pemirsa, rumah mereka terlarang untuk ditempati menyusul kemungkinan terjadinya longsor susulan. Rabu 19 November, 4 hari pasca longsor menerjang Dusun Situkung, Desa Pandarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pergerakan tanah masih terus terjadi, memicu potensi terjadinya longsor susulan. Karenanya penduduk yang tinggal di zona rawan harus mengosongkan rumah mereka. Dibantu tim SAR gabungan, mereka mengevakuasi barang-barang berharga dari rumah masing-masing, mulai dari perabotan rumah hingga dokumen berharga. Apa sih Bu yang dibawa ini Bu? Ya kayak sertifikat, ijazah, BPKB. Sekarang rumahnya kondisinya gimana Bu? Kondisinya? Wah udah nggak tahu udah. Udah rata Nggak dengan boleh soalnya, nggak boleh ke sana. Berarti sementara ini? Tapi sebagian masih ada yang diselamatkan ya, terima kasih lah. Masih ada barang-barang yang lain nih Bu di sini Bu? Masih banyak, cuman nggak memungkinkan. Mau diambil lagi nggak Bu? Ya kepengennya diambil lagi kalau boleh, kalau aman. Kalau yang barang lain sih nggak apa-apa lah, nggak begitu hebat. Yang penting saya berkas-berkas yang penting berkas-berkasnya udah dapat. Kalau masalah pakaian saya kan nggak begitunya banyak lah intinya itu. Ibu ada saudara yang satu rumah berapa orang? Satu rumah tiga orang. Selain rumah ibu ada berapa rumah? Banyak. Terima kasih. Warung ya. Selama proses evakuasi barang-barang, tim SAR terus mengawasi pergerakan tanah yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan warga ataupun petugas sendiri. Pemerintah desa bersama tim penanganan bencana juga menyiapkan langkah antisipatif jika terjadi longsor susulan. Warga diminta tetap waspada dan mengutamakan keselamatan masing-masing dibandingkan barang dan harta benda. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One mengabarkan. Masih banyak ya? Boleh masuk? Selain kehilangan harta dan juga sanak saudara, pemirsa, rasa trauma yang sangat mendalam juga menyelimuti ratusan pengungsi bencana longsor Banjarnegara. Di lokasi pengungsi, Polri melalui tim trauma healing turun langsung memberikan pendampingan psikologis. Di tempat pengungsian, petugas trauma healing berinteraksi langsung dengan warga terdampak bencana. Khususnya mereka yang mengalami trauma pasca insiden tebing setinggi 100 meter longsor menerjang Dusun Situkung, menimbun 30 rumah. Diharapkan program trauma healing ini dapat memulihkan kondisi mental para pengungsi. Total 937 warga sebagai pengungsi di 5 titik posko pengungsian. Ya pemirsa, kini kita bergabung dengan rekan Novan Zam yang berada di lokasi longsor Banjarnegara, Jawa Tengah. Novan, apakah tim SAR sudah bisa bekerja hari ini mengingat kemarin tim SAR terkendala oleh tanah yang masih terus bergerak di sana? Ya Putri dan juga Rehana, memang saat ini tim SAR sudah mulai untuk melakukan evakuasi dan juga pencarian terhadap korban yang diduga masih hilang dalam longsoran di Banjarnegara ini. Dan sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi memang sudah dikerahkan seluruh personil yang turun ke lokasi dan juga sejumlah ekskavator sudah diterjunkan untuk melakukan atau membantu tim SAR untuk melakukan proses evakuasi. Dan tak hanya itu pemirsa, tak hanya tim yang ada di lapangan namun juga tim-tim atau relawan yang ada di posko-posko juga ikut membantu para pengungsi yang ada di pengungsian ini untuk terus memantau bagaimana kondisi dari mereka dan juga memastikan bahwa mereka mendapatkan apa yang bisa membantu mereka untuk bisa merasa lebih tenang begitu pemirsa. Dan seperti adanya pelayanan kesehatan bagi baik untuk pengungsi dan juga untuk relawan. Juga petugas terus melakukan asesmen terhadap korban, menanyakan apakah sudah ada kabar mungkin dari saudara atau kerabat yang diduga hilang tersebut. Kemudian juga ada pelayanan
dan pengelolaan logistik dari berbagai sumber. Untuk saat ini pengungsian ada di 5 lokasi. Yang pertama yaitu di tempat saya melaporkan ini, yaitu di kantor Kecamatan Pandan Arum, kemudian ada di Gor Desa Beji, di Gedung ITHI Desa Pringombo, Wisma Muhammadiyah Beji, dan ada yang juga di rumah saudara mereka masing-masing, pemirsa. Di posko ini setidaknya ada 77 warga yang mengungsi di sini dan mungkin total ada 29 kakak. Dan mereka mengeluhkan bahwasanya mereka menginginkan adanya bantuan cepat untuk relokasi atau hunian yang lebih layak dibandingkan dengan posko ini, dikarenakan mereka sudah tercukupi kebutuhan yang mereka butuhkan selama di pengungsian ini, pemirsa. Dan tak hanya itu, juga ada trauma healing untuk anak-anak dari para pengungsi yang ada di posko ini. Itu dilakukan oleh psikolog Polri dan juga oleh relawan-relawan setempat untuk membantu kondisi dari anak-anak tersebut. Ini adalah untuk mencegah dan juga memperbaiki mental mereka yang terdampak oleh longsor tersebut. Setidaknya ini akan bertahan sampai dengan 1 minggu kemungkinan, pemirsa, untuk terus mendampingi dan terus mencoba untuk membangkitkan semangat dan juga mental dari anak-anak. Sekian yang bisa saya kabarkan. Oke, baik. Lantas Novan, apakah Anda sudah mendapatkan informasi dari pihak keluarga mengenai ciri-ciri serta identitas dari korban yang mungkin sekarang sedang dilakukan pencarian? Untuk spesifik detail apakah ciri-ciri seperti pakaian yang mereka gunakan, saya belum mendapatkan informasi secara detail, namun ada pengungsi yang mengobrol bersama saya bahwasanya setidaknya ada 10 kerabatnya yang masih menghilang dan tidak ada kabar semenjak kejadian longsor pada saat itu. Ia juga mengkhawatirkan bahwasanya saudara-saudara atau kerabat tersebut terjebak dalam longsoran tersebut, namun belum bisa dipastikan apakah memang betul saudara atau kerabat tersebut tertimbun dalam longsor tersebut atau memang hanya hilang sinyal, dikarenakan memang di dalam desa ini susah sinyal, pemirsa, dikarenakan memang lokasi yang berada di tengah gunung dan juga tidak padat oleh penduduk begitu. Baik, terima kasih informasinya Novan Sam dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Kami akan dengarkan informasinya sejenak, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Prabowo mengatakan peresmian rumah sakit ini penting untuk dilakukan sebagai komitmen negara dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita resmikan operasional Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia ini di bawah Kementerian Kesehatan. Rumah sakit yang dibangun dengan dana hibah 417,3 miliar sudah menerima pasien. Selanjutnya berkenan melakukan prosesi penandatanganan prasasti. Ya, pemirsa, usai meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Presiden Prabowo Subianto kemudian meresmikan jembatan Kabanaran di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Terima kasih. Presiden tiba di lokasi peresmian pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo mengenakan kemeja safari coklat dengan topi dan kacamata hitam. Ia langsung meresmikan Jembatan Kabanaran. Jembatan Kabanaran memiliki panjang 2,3 km yang menghubungkan 2 kabupaten, yakni Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Jembatan ini membentang di sisi pantai Laut Selatan. Jembatan Kabanaran, Jembatan Sambas Besar, Flyover Cangkup, Underpass Gatot Subroto, dan Underpass Joglo Surakarta telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia.
Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan pedagang thrifting dari berbagai daerah. Dalam rapat ini membahas larangan thrifting yang dianggap merugikan industri tekstil lokal. Menurut para pedagang thrifting yang beredar di Indonesia justru tidak merugikan UMKM lokal, melainkan barang impor asal Cina. Para pedagang thrifting pun berharap thrifting di Indonesia dapat dilegalkan atau adanya barang larangan terbatas atau dengan denda kuota. Mereka juga menyampaikan siap membayar pajak. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah untuk memberikan solusi dan penjelasan jelas atas larangan thrifting, apakah pelaku impor atau pedagang yang dilarang. Menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Kemudian Pemirsa, seorang anak buah kapal asal Filipina yang dilaporkan sakit memanggil sinyal darurat ke Syah Bandaran Tanjung Perak, Surabaya. Sinyal darurat direspon langsung dengan mengirim tim SAR gabungan yang bergerak cepat ke alur timur Laut Jawa. Dari atas kapal MV Gorontalo Express, salah satu ABK dilaporkan mengalami hilang kesadaran. Saat bertugas di ruang mesin kapal, meminta bantuan untuk dievakuasi. In the 3, 1, 2, 3. Tim rescuer dari Basarnas yang naik ke kapal langsung memeriksa kondisi Jerry Felizarta, ABK berkebangsaan Filipina berusia 26 tahun yang mengalami hilang kesadaran. Korban langsung dirujuk ke RSPHC untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Ya, pemirsa, viral seorang warga di Gresik, Jawa Timur ini mengalami atau menjadi korban penipuan dengan modus yang unik ya. Pelaku ini berpura-pura menawari pekerjaan dan meminta korban menjadi tukang potong rumput. Dalam rekaman CCTV terlihat pemirsa korban sangat senang mendapat pekerjaan langsung melakukan pemotongan rumput yang dimintai oleh pelaku. Pelaku lalu berpura-pura meminjam motor korban untuk membeli rokok dan sayangnya korban tidak menyadari kalau motornya telah dibawa kabur oleh pelaku. Satreskrim Polres Gresik menyatakan penipuan modus tawari kerja potong rumput itu terungkap setelah viral di media sosial. Dua pelaku kasus penipuan dan penggelapan motor itu berhasil ditangkap usai aksinya viral terekam kamera CCTV di kawasan Manyar. Kita dengan informasi lain untuk Anda pemirsa di sore hari ini, Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia dan Manajemen PT Dana Syariah Indonesia menggelar pertemuan untuk menyelesaikan kepastian atas pengembalian dana yang mangkrak sejak berbulan-bulan lalu. Kedua pihak menyepakati sejumlah langkah strategis yang kemudian akan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pertemuan tersebut menghasilkan 4 poin kesepakatan. Pertama, paguyuban akan diajukan sebagai satu-satunya perwakilan resmi lender DSI. Kedua, DSI mengusulkan pembentukan badan pelaksana penyelesaian. Ketiga, kedua pihak menyepakati target waktu penyelesaian seluruh pengembalian dana lender dalam periode 1 tahun sejak penandatanganan kerjasama. Dan keempat, DSI berkomitmen melaporkan progres penyelesaian secara rutin setidaknya sekali dalam 1 minggu melalui pertemuan daring bersama paguyuban. Sebelumnya, Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia atau DSI menuntut penyelesaian dana yang masih tertahan oleh manajemen DSI senilai lebih dari 1 triliun rupiah. Nah, dana yang tertahan atau lender tadi yang disampaikan secara resmi, ya ini resmi berdasarkan aplikasi, diambil dari sumber aplikasinya resmi, itu mencapai hampir 1,5 triliun.
Ya. Nah, ini yang masuk ke kami itu sudah lebih dari 5.000, tapi karena banyak yang harus diverifikasi dan hati-hati sekali. Ingat, anggota yang masuk ke dalam paguyuban ini sangat-sangat kita teliti karena berpotensi sudah ada potensi ada yang memasukkan data yang tidak benar. Nah, penyebab gagal bayar ini kompleks ya, beberapa hal ya. Di antaranya yang sering saya sampaikan, memang ada kondisi ekonomi di 2024 sampai 2025 yang menyebabkan borrower ini bisnisnya terganggu sehingga likuiditasnya pun juga terganggu. Itu salah satu sebabnya. Dan kemudian ada sebab-sebab lain yang nantinya bisa kita sampaikan atau dilihat bersama dengan paguyuban lenders yang mewakili para lenders ini. Tapi di antaranya itu tadi. Pemirsa, korban baru ditemukan di tengah upaya tim SAR mencari korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, pemirsa, seorang remaja asal Dayakolot, Bandung, Jawa Barat bernama Rizky Nur Fadila diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ya, Rizky dijanjikan akan menjadi pemain sepak bola PSMS Medan lewat kenalannya di sosial media. Namun naas, dirinya justru dibawa ke Kamboja dan dijadikan pekerja paksa. Inilah video viral Siti Rohana yang meminta pertolongan ke Kapolri dan Gubernur Jawa Barat bahwa cucunya yang bernama Rizky Nur Fadilah diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Sang nenek bercerita Rizky sebelumnya ditawari menjadi pemain bola, namun alih-alih menjadi pemain bola, saat ini korban justru kerap mendapatkan siksaan fisik di Kamboja. Ayah Rizky pun menjelaskan, awalnya Rizky mendapatkan tawaran dari Facebook kontrak selama 1 tahun untuk menjadi pemain PSMS Medan. Namun ternyata sang anak malah diberangkatkan ke Kamboja, lalu dijebak menjadi pekerja ilegal. Diiming-iming selama 3 bulan dikasih iPhone. Terus? Tuh, dari Medan terbang lagi, bilangnya ke Bali. Ternyata bukan dari ke Bali, ternyata ke Malaysia. Dari Malaysia langsung terbang ke Kamboja. Anak ngasih kabar. Ngasih kabarnya gimana? Pak, AA kejebak. Terus? Kejebak gimana? Ya pokoknya AA dijebak. AA tiap hari disiksa. Kalau nggak dapat target, di push up sama manggul galon dari lantai 1 sampai lantai 10. Menanggapi isu tersebut, Kapolda Jawa Barat pun buka suara dan berjanji akan menindaklanjuti dugaan TPPO terhadap Rizky. Ini cukup kami respon. Kita juga punya lembaga-lembaga lain juga. Ada DP3, terus ada imigrasi, semuanya ada Kementerian Luar Negeri. Ya, ini senantiasa pasti akan merespon semua keluhan atau dugaan adanya perdagangan. Nanti kami tindak lanjuti ya, Kang. Keluarga korban pun berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga aparat kepolisian akan mengusut tuntas kasus ini dan memulangkan korban. Dari Bandung, Jawa Barat, CP Kurnia, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Memasuki hari ke-7 atau hari terakhir pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah, tim SAR gabungan fokus di 3 titik mencari korban yang belum ditemukan. Hari terakhir pencarian, Basarnas tidak menutup kemungkinan perpanjangan masa pencarian. Hal ini akan bergantung pada hasil pencarian hari ini dan evaluasi setelahnya. Hingga saat ini pemirsa masih 3 korban yang belum ditemukan. Ya, pemirsa, kita akan mengajak Anda ke Cilacap, Jawa Tengah untuk mengetahui bagaimana sebetulnya perkembangan pencarian korban tanah longsor di hari terakhir. Sudah ada rekan kami Ian Sutrisna yang akan mengabarkan untuk Anda. Ian Sutrisna, bagaimana situasi perkembangan di sana? Ya, Putri, Rehana, dan tentu saja kita di rumah bahwa saat ini saya berada di lokasi longsor di Cibening, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Bisa dilihat di belakang saya bahwa
sekitar 50 meter ke belakang bahwa itu adalah salah satu titik longsoran yang terjadi di Cibenying ini. Dan untuk update kali ini bahwa sekitar pukul 11 dan 12 tadi siang bahwa sudah ditemukan 2 korban yang ada di sektor B2 dan B1. Sektor B2 dan B1 ini memang bisa disebut dusun Tarukahan. Dan untuk nama dari kedua korban ini adalah Nina Puspita yang berusia 44 tahun dan Januar yang berusia 15 tahun. Dan untuk kedua korban pun sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Majenang untuk dibawa ke ruang anti mortem. Dan petugas tim SAR gabungan sampai saat ini terus melakukan proses pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Untuk jumlah korban yang masih belum ditemukan untuk saat ini ada sekitar 3 korban yang terfokus di sektor B1 dan A1. Untuk B1 sendiri ada di Tarukahan dan untuk A1 ada di Cibuyut. Cibuyut sendiri sampai saat ini belum bisa dievakuasi atau belum mendapatkan korban karena memang ketebalan dari material longsor itu cukup tinggi dan cukup tebal, ada sekitar 3 sampai 8 meter. Dan petugas pun di lokasi atau di sektor A1 ini di wilayah Cibuyut terus melakukan pencarian menggunakan alat Alkon karena memang untuk ekskavator untuk menjangkau ke sektor A1 sampai saat ini masih belum bisa dilakukan. Dan pada hari ini petugas tim SAR gabungan tadi sempat beristirahat atau diberhentikan sementara karena memang tadi sempat terjadi hujan. Namun sekitar pukul 13.00 mereka terus melakukan proses pencarian terhadap 3 korban yang sampai saat ini belum ditemukan. Begitu Putri dan Rehana. Baik, Ian, jika 3 korban yang saat ini masih dicari ini belum ditemukan pada hari ini, apakah kemungkinan tim SAR atau Basarnas ini memperpanjang proses pencarian? Iya, beberapa waktu lalu saya sempat berkomunikasi dengan Basarnas Cilacap atau tim SAR gabungan bahwa memang untuk pada saat hari ini memang hari terakhir, namun ada kemungkinan proses pencarian atau durasi pencarian diperpanjang. Informasi yang saya dapat bahwa perpanjangan waktu ini sekitar 3 hari, begitu. Baik, Ian Sutriana, terima kasih atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini dari konflik yang berkepanjangan ya antara 2 kelompok pemuda dari Kampung Borta dan Sapiria menghanguskan belasan rumah di kawasan tempat pemakaman umum atau TPU Baruangin, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan aparat dari TNI dan Brimob terus berjaga di lokasi konflik antara Kampung Borta dan Sapiria di TPI Baruangin, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Warga yang rumahnya terbakar akibat konflik tersebut kini hanya bisa pasrah melihat kediamannya yang hangus dilalap si jago merah. Walaupun tawuran antar warga telah usai dan kondisi di tempat kejadian terlihat kondusif, aparat keamanan masih akan terus berjaga hingga situasi benar-benar aman. Pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, petugas suku dinas perhubungan Kota Jakarta Utara memberlakukan sistem pembatasan terhadap jam operasional truk trailer di Jalan Cilincing Raya, Jakarta Utara pada Senin pagi. Pemberlakuan tersebut dilakukan karena seiringnya terjadi kecelakaan antara pengendara sepeda motor dengan truk trailer hingga menyebabkan korban jiwa. Pada Senin pagi, pemirsa, sejumlah petugas dari Sudin Perhubungan Kota Jakarta Utara bersama warga nampak berjaga di persimpangan jalan yang menuju Jalan Cilincing Raya.
Penjagaan itu dilakukan karena telah diberlakukannya pembatasan terhadap operasional truk trailer di jam-jam tertentu, yaitu pada jam 6 hingga 9 dan 16 hingga 21 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Toleransi hanya diberikan kepada truk pengangkut BBM dan bahan pokok. Pemirsa, pasca operasi Satpol PP yang berada di Taman Daan Mogot, taman itu kini mulai menata napasnya kembali. Ya, ruang yang kemarin temaram kini menjadi lebih terlihat. Ruang publik ini dipaksa berubah dari tempat bayang-bayang menjadi taman yang harus kembali aman. Dan berikut informasinya. Viral di media sosial, dua pria diamankan di Taman Daan Mogot diduga terlibat aksi ilegal di balik rimbunnya malam. Sekejap, perhatian publik tertuju ke sini. Pemerintah gerak cepat menyikapi. Kemarin sempat terjadi tindakan asusila yang dilakukan oleh diduga adalah pasangan sesama jenis di Taman Daan Mogot ini. Nah, sekarang kami akan melihat bagaimana kondisi dari Taman Daan Mogot ini. Pasca operasi Satpol PP, Taman Daan Mogot mulai menata napasnya kembali. Ruang yang kemarin temaram pelan-pelan menjadi lebih terlihat. Pemerintah menggali lagi makna amankah ruang publik kita, dan warga masih mencoba merasa tenang setelah kejadian malam itu. Beginilah kondisi terbaru taman, lebih terbuka, lebih terang, dan pelan-pelan kembali ramai. Petugas taman bekerja. Ranting-ranting yang dulu menutup pandangan dibuka, area yang gelap dibuat mudah terlihat dari jalan raya. Namun ingatan warga belum mudah padam. Warga menyambut baik penertiban ini, tapi mereka berharap pengawasan tak hanya hadir saat viral atau ada laporan. Ini kan tempat juga agak redup nih dulu, makan-makan nih ada rumput-rumput tinggi-tinggi. Jadi mungkin dia pikir aman ya kan, dari sini ketutupan, sana ketutupan. Jadi untuk tongkrongan mereka tuh aman. Jadi mungkin dia berkembang biak juga. Nah, berkembang biaknya ya kejadian kemarin juga tuh yang viral-viral itu. Satpol PP menegaskan operasi kemarin bukan akhir dari semuanya. Patroli malam akan lebih rutin, terutama di ruang-ruang publik yang kerap disalahgunakan sebagai tempat bersembunyi. Dinas Taman dan Hutan Kota mulai melakukan revitalisasi jangka pendek. Pemangkasan vegetasi, penambahan titik lampu, perbaikan jalur pedestrian dan saluran air. Untuk jangka menengah, desain ulang area taman yang terlalu tertutup akan dilakukan. Pemprov DKI menegaskan yang dibenahi adalah ruang dan perilaku, bukan menghakimi komunitas tertentu. Tujuannya satu, taman harus jadi ruang aman untuk semua. Pakar tata kota menilai, taman yang tak dirawat adalah taman yang mudah disalahgunakan. Ruang terbuka harus dirancang agar memberikan rasa aman tanpa menghilangkan keteduhan dan kehidupan sosialnya. Kasus yang terjadi di Taman Daan Mogot, di mana terjadi prostitusi dalam konteks sesama jenis, ini sangat memprihatinkan bagi kita. Tapi yang menjadi catatan, mengapa taman-taman di Jakarta terjadi peristiwa yang seperti ini? Sebetulnya kasus-kasus seperti ini sudah lama terjadi, tapi jarang terupdate ya. Ingat, prostitusi sesama jenis itu hanya mencari tempat, ujungnya adalah komoditas ekonomi. Ruang kota menjadi komoditas barang ekonomi untuk ditransaksikan untuk hal-hal yang sebetulnya secara susila itu sudah tidak etis banget. Kembali kepada gaung gubernur untuk menjadikan taman kota 24 jam itu bagaimana aksinya. Taman-taman yang lain sudah ditetapkan, tapi bagaimana dengan taman-taman yang tidak termonitor atau taman-taman yang berada di wilayah rawan sosial, rawan kejahatan. Itulah menyebabkan mengapa peristiwa ini terjadi. Faktor utama ada supply, ada demand. Taman yang menyediakan karena taman tidak terawat,
Dan demand menuntut mereka membutuhkan tempat untuk ruang transaksi. Dan ruang transaksi inilah yang ditawarkan dan menjadi komoditas ekonomi. Yang terjadi sekarang adalah ruang yang dikomoditaskan, khususnya pada taman-taman Jakarta yang tidak terawat dan tidak terjaga. Begitu banyak yang berubah dalam beberapa pekan. Semak-semak yang dulu menyembunyikan aktivitas gelap kini dibuka. Ruang yang dulu membuat orang curiga kini kembali normal. Perubahan kecil tapi makna besar. Pada operasi itu, 2 pria yang diduga terlibat aktivitas ilegal diamankan dan dibawa ke panti sosial Bina Insan Bangun Daya 1. Proses pembinaan menjadi bagian dari pendekatan sosial pemerintah sebelum taman ini ditata kembali. Pasca kejadian itu, Taman Daan Mogot memulai babak barunya. Perapihan terus dilakukan, patroli diperketat, dan warga mulai menemukan rasa aman yang pernah hilang. Tapi merawat taman bukan hanya tugas pemerintah. Ruang publik adalah cermin kita. Sebersih apa kita menjaganya, seaman itu ia kembali pada kita. Revitalisasi adalah permulaan, pengawasan adalah keberlanjutan. Seharusnya taman menjadi ruang yang menyatukan, bukan memisahkan. Dari Jakarta, Naufanzam, Dubukistantio, TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan juga saya Rehana Mezia, mewakili segenap yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.